Dengan bismillah aku melangkah, dengan bismillah ku dekap ukhwah, dengan bismillah ku raih berkah, dengan bismillah ku gapai jannah, dengan bismillah aku melangkah, dengan bismillah ku dekap ukhwah, dengan bismillah ku raih berkah, dengan bismillah ku gapai jannah. Allah ghayatuna ar-rasul qudwatuna al-Quran dusturuna al-jihad sabiluna al-mautu fi sabilillah asma amanina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila Waalaikumsalam setiap warahmatullahi tempat wabarakatuh. adalah sekolah, maka setiap orang adalah guru. Satu orang yang mengajariku satu ilmu, kata Imam Syafi'i, dialah guruku. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'mati ikhwana asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi asmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat surgaku yang saya cintai, yang dirahmati Allah, solihin, solihat, hero, herawati, akhi, ukhti, putra, putri, remaja, remaji, mahasiswa, mahasiswi, calon-calon ahlul Quran, ahlul jannah, insyaallah, calon-calon jamaah haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur sekali hari ini saya bisa membersamai teman-teman semuanya di majelis ini, di Tabligh Akbar ini. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat, karena ada nasihat. Sehat itu mahal, tidak sehat jauh lebih mahal. Ya, jadi sehat itu mahal, tidak sehat jauh lebih mahal. Kesehatan itu mahkota yang bertengger di atas kepala orang yang sehat, tapi hanya orang yang sakit yang bisa melihatnya. Maka syukuri nikmat sehat ini dengan sebaik-baiknya agar Allah melimpahkan kemudahan, kemuliaan, keberkahan, wabil khusus para pemuda. Kita juga harus menjaga kesehatan di masa muda sampai akhir usia dengan cara ketaatan seperti seorang ulama ketika umurnya sudah sekitar 100 tahun, beliau masih bisa melompat dengan dahsyat, mampu bergerak dengan lincah, mampu melakukan aktivitas dengan terengginas. Ketika ditanya, Syekh, Anda kan sudah tua, kok Anda masih tanggap, tangguh, dan terengginas, apa rahasianya? Maka beliau mengatakan, saya menjaga masa muda saya, menjaga kesehatan masa muda saya dengan ketaatan kepada Allah, menjauhi kemaksiatan, sehingga Allah memberikan kesehatan saya di masa tua. Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, kita akan dijaga oleh Allah ketika kita juga menjaga diri kita. Ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Oke, itu makanya kita bersyukur pada hari ini. Semoga nanti kita terinspirasi, termotivasi, dan segera beraksi. Jadi materi ini adalah inspirasi untuk aksi from zero to hero with Al-Quran. Bagaimana memandang kehidupan bersama Al-Quran, supaya kita nanti bisa memiliki persepsi atau juga memiliki perspektif yang gamblang, yang terang, sahih, benar, wadih, gamblang, dan kita tidak lagi gamang untuk menjadi pemenang, karena kalau kita berpikir menang, seluruh jalan akan terbentang. Kalau kita berpikir menang, maka seluruh strategi sukses dalam kehidupan dunia dan akhirat akan kita rancang. Kalau kita berpikir menang, seluruh energi akan kita undang. Kalau kita berpikir menang, maka seluruh halang rintang akan kita terjang. Nah, itulah spirit Quran yang harus kita miliki bersama teman-teman semuanya. Oke, tadi udah dikenalin, nama saya Solikin ya, Solikin Abu Izzuddin.
Ya. Nama saya Solihin Abu Izzuddin atau disebut juga Pak Sol atau Solihin Zero to Hero. Oke ya. Jadi tema ini gue banget. Jadi tema tentang Al-Qur'an, from zero to hero with Al-Qur'an, atau membangun kehidupan berdasarkan Al-Qur'an, karena memang gini. Nanti sebelum kita masuk itu jangan lupa kita berselawat untuk Rasulullah Muhammad SAW, karena hari ini dan besok kita merasakan suasana Maulid Rasul. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim, gitu ya. Jadi teman-teman, ini mari perbanyak salawat supaya kita mendapatkan syafaat, atau minimal kita bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa bersolawat di tempat terindah di dunia, salah satunya di Raudhah, bisa berhaji dan berumrah. Allahumma amin. Oke ya, masuk kepada tema tentang From Zero to Hero with Al-Quran. Monggo masuk ke slide kedua. Di situ ada gambar buku saya. Semua buku saya tulis berdasarkan inspirasi Al-Quran. Jadi nanti teman-teman ketika kita berbicara bagaimana Al-Quran memandang kehidupan, Al-Quran adalah solusi dalam kehidupan. Al-Quran adalah solusi dari setiap permasalahan. Makanya ada sebuah nasihat, jadikanlah Al-Quran itu di depanmu, maka Al-Quran akan membimbing kamu menuju surga, menuju jannah. Jangan letakkan Al-Quran di belakangmu, supaya Al-Quran tidak mendorong kamu ke neraka. Nah, jadi maksudnya apa? Kalau kita baca dalam Al-Quran, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini jelas sekali. Alif lam mim, inilah Al-Quran. Dzalikal kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini sebenarnya sudah sangat jelas. Sehingga para sahabat mengatakan, kami beriman sebelum kami membaca Al-Quran. Setelah kami membaca Al-Quran, maka bertambahlah iman kami. Jadi, kita beriman dulu. Kita punya fondasi iman. Setelah itu kita membaca Al-Quran. Dan setelah membaca Al-Quran, kita akan merasakan innamal mu'minuna alladzina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi, ketika kita sudah beriman, maka kemudian install Quran kita ke dalam hati kita, kemudian ketika kita membaca, kita akan semakin bertambah keimanan kita. Itulah yang nanti akan menjadi kehidupan yang mampu dalam cahaya Al-Quran, sehingga ada seorang ulama mengatakan, al-hayatu fi dilalil Quran nikmah. Kehidupan di bawah naungan Al-Quran adalah sebuah kenikmatan, dan kenikmatan ini tidak akan pernah bisa dirasakan kecuali oleh orang-orang yang mengalaminya langsung. Makanya orang-orang yang merasakan kenikmatan hidup bersama Al-Quran, ketika ada orang yang berusaha mengusirnya, pengusiran adalah sebuah traveling. Ketika ada orang yang memenjarakannya, penjara adalah tempatku bermunajat. Ketika ada orang yang hendak membunuhnya, maka pembunuhanku adalah sarana untuk meraih syahadah. Jadi semua yang kita alami itu akan menjadi sebuah keindahan, sebuah kenikmatan, sebuah kelezatan, sebuah keberkahan kalau bersama Al-Quran. Bahkan ada seorang yang bertanya, Ustadz, seberapa banyak kita harus bergaul, berinteraksi dengan Al-Quran? Ada yang bertanya seperti itu. Maka beliau menjawab, sang Ustadz menjawab, seberapa besar tingkat bahagiamu, maka sebegitu besar kamu berinteraksi dengan Al-Quran. Kamu ingin bahagia seperti apa? Hiduplah bersama Al-Quran. Jadi kalau kamu galau, baca Al-Quran. Kamu sedih, baca Al-Quran. Kamu bingung, baca Al-Quran. Kamu stres, baca Al-Quran. Kamu sedang mengalami nervous, baca Al-Quran. Mungkin kulhu, al-falak, anas. Apapun kondisinya, kita bersama Al-Quran, itu insya Allah kita akan merasakan al-hayatu fi dilalil Quran nikmah. Nah ini, jadi teman-teman sekalian, ini contoh nyata, saya pernah mengalami habis ngisi di Semarang, kemudian pulang dari ngisi, itu masuk awal bulan Ramadan, saya kemudian sakit. Nah, pada saat sakit di awal Ramadan, saya baca Al-Quran 5 juz, dan ternyata Allah sembuhkan. Masya Allah. Jadi kalau teman-teman itu sekarang yang sedang kena COVID misalnya, saya sering ada teman-teman yang bersahabat itu sedang ada musibah, sedang kena wabah, oke, ketika jenengan sedang isolasi mandiri, karantina mandiri, perbanyaklah baca Al-Quran. Ternyata Al-Quran itu akan menjadi imunitas keimanan, dan keimanan inilah yang kemudian mampu menghadapi realita kehidupan, dan kemudian Allah sehatkan. Jadi Al-Quran obat baik secara rohani,
maupun secara fisik, syifaul lima fisudur. Jadi Al-Qur'an akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Ini, nah teman-teman nanti kalau kita belajar Al-Qur'an jangan sampai kalah dengan orang-orang barat yang mereka mampu mengambil inspirasi Al-Qur'an, sedangkan kita mungkin sudah punya Al-Qur'an, tapi tentu juga harus semakin giat, semakin semangat, semakin optimis untuk hidup bersama Al-Qur'an. Oke ya, ini sebagai pengantar. Nah, buku yang saya tulis ada 52 judul. Yang terbaru adalah I'm Hero, dan I'm Hero ini saya kemas dari konsepsi Al-Qur'an. Misalnya dalam Al-Qur'an kita disuruh hidup famshu fi manakibiha ya. Jadi famshu fi manakibiha itu berjalanlah dalam tracknya masing-masing dalam urusan rezeki ini. Dalam hal kita mencari rezeki kita nggak perlu galau, nggak perlu sedih, nggak perlu gelisah. Kita cukup yakin bahwa selama kita hidup pasti ya dalam perspektif Al-Qur'an pasti akan ada jalannya, pasti akan ada tracknya, pasti akan ada jalurnya. Nah, adapun yang kedua dalam soal kita menghadapi permasalahan itu segeralah fas'au ila zikrillah, bersegeralah dalam beribadah dan mengingat Allah, menunaikan sholat berjamaah di masjid, sholat wajib, sholat Jumat, dan sebagainya. Dan kemudian yang ketiga, kita segera wasari'u ila magfiratin ketika kita mengalami kesalahan, dan ketika kita ingin meraih kehidupan yang penuh keberkahan, segeralah fafiru ilallah. Nah ini nanti teman-teman bisa baca dalam buku terbaru saya, I'm Hero, tentang bagaimana kita memandang kehidupan secara mudah. Oke ya. Masuk ke slide berikutnya, teman-teman sekalian. Jadi kita akan mulai berinteraksi dengan Living Quran. Apa itu Living Quran? Hidup bahagia, hidup mulia, hidup penuh dengan keberkahan bersama Al-Quran. Ada sebuah nasihat yang sangat menarik dari para ulama. Kullama qara'nal Quran, wajadna Al-Quran yatajadda. Ya. Setiap kali aku berinteraksi dengan Al-Quran, selalu kudapatkan hal-hal yang senantiasa baru. Masya Allah. Coba bayangkan, sudahkah teman-teman merasakan ketika berinteraksi dengan Al-Quran, selalu mendapatkan hal baru? Contoh, Bilal bin Rabah dengan Qul huwallahu ahad sudah mampu menjadi pribadi yang dahsyat. Ahadun, ahadun, ahadun. Bayangkan. Berinteraksi dengan Al-Quran dengan satu kalimat saja, ahad, itu ternyata bisa menggetarkan musuh-musuh Allah. Nah, maka dari itu, coba teman-teman rasakan. Ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Coba teman-teman hafal semuanya surat Al-Fatihah. Tapi apa di balik Al-Fatihah ini? Ini Mas moderator yang dulu lahir di Purworejo, saya SMA-nya Purworejo. Waktu saya sekolah SMA di Purworejo, saya tugasnya sebagai ketua rohis dan juga sebagai pembaca doa saat upacara. Nah, ternyata Pak Guru BP atau Guru BK saya, namanya Pak Supardi BA, beliau menasihati, Hen, ya Ustadz, kalau kamu mau bikin doa, bikinlah doa itu seperti Al-Fatihah. Loh, kenapa Ustadz? Di dalam Al-Fatihah itu ada 7 ayat, ayat 1 sampai ke 4 itu ayat tentang pengakuan. Jadi kalau kita mau berdoa, kita harus mengakui kepada Allah, kita beriman kepada Allah, kita harus pasrah kepada Allah. Oh gitu. Jadi memuji Allah, mengagungkan Allah, memuji Rasulullah, bersalawat untuk Rasulullah, beristighfar, itu termasuk dari adab etika berdoa. Terus ayat yang ke-5 itu adalah ayat tentang komitmen. Artinya meneguhkan janji diri, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ayat ke-6, 7 barulah minta kepada Allah. Oh gitu ya. Jadi kita itu misalnya teman-teman nanti mau menyusun doa, itu konstruksi doa itu harus pertama itu pengakuan akan kebesaran, keagungan, ke segala sifat-sifat Allah itu. Kemudian setelah juga pengakuan kelemahan kita, kemiskinan kita, kebodohan kita, baru setelah itu kita baru berkomitmen
berkomitmen apa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru setelah itu meminta. Jangan tiba-tiba itu ya Allah saya minta ini enggak sopan. Ini contoh dari Al-Fatihah saja kita sudah memiliki bagaimana membangun konstruksi doa dalam hidup kita. Kalau kita lihat dalam Al-Fatihah juga kita akan bisa menggambarkan bagaimana kehidupan yang sifatnya totalitas secara utuh menyeluruh berdasarkan Al-Fatihah. Coba bayangkan. Surat Al-Fatihah 1 sampai ke 4 itu menggambarkan tentang keimanan. Surat Al-Fatihah ayat ke-5 itu tentang ibadah. Surat Al-Fatihah ayat ke-6, 7 itu tentang sistem kehidupan, dan itu sangat relevan dengan apa yang kita baca. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita yakin, kita ridho. Aku ridho Allah sebagai Rabbku. Aku ridho Islam sebagai agamaku. Dan aku ridho Nabi Muhammad sebagai nabiku. Jadi sebenarnya sangat simpel kita melihat kehidupan ini kalau kita sudah punya pandangan yang jelas, yakni Al-Quran. Nah, makanya saya mau cerita teman-teman sekalian. Dulu ada sebuah peristiwa, ada sebuah gempa bumi, ada sebuah terjadi sebuah kekacauan, ada bencana, musibah macam-macam. Kemudian orang-orang manusia itu kemudian merasa ketakutan. Ini pasti ada yang membuat, ini pasti ada yang menciptakan, ini pasti ada yang melakukan. Maka orang-orang yang saat itu merasa ketakutan itu akhirnya mereka bikin sesaji-sesaji. Ada yang menyembelih kerbau, kepalanya kerbau ditanam, menyembelih sapi, kepalanya ditanam, dan sebagainya. Kemudian mereka persembahkan untuk gunung, mungkin untuk sungai, untuk pepohonan, untuk apa yang mereka, laut, di Selarung, dan sebagainya. Nah, setelah itu mereka juga ingin hidup yang menurut kehidupan mereka. Nah, tapi mereka itu, mohon maaf, mereka tersesat. Mereka tidak mendapatkan kehidupan yang semestinya, maka disitulah bahwa fitrah kehidupan manusia ternyata memerlukan bimbingan. Lalu datanglah para nabi, para rasul. Tugasnya rasul untuk apa? Menjelaskan, manusia semuanya, sesungguhnya yang membuat, yang menjadikan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beribadahlah hanya kepada Allah. Oh, ternyata mereka baru tahu bahwa ternyata yang membuat alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak tidur, yang tidak lelah, dan sebagainya, itu dengan sifat-sifatnya. Nah, kemudian setelah itu, wahai manusia semuanya, kalau kalian ingin beribadah kepada yang Maha Kuasa, beribadahlah seperti ini, seperti yang ditunjukkan oleh Rasul, shollu kama ra'aitumuni usolli. Dan kemudian, kalau kalian ingin hidup yang bahagia, sejahtera, maka hiduplah dengan tata cara yang kami ajarkan. Nah, inilah makanya Al-Quran dan petunjuk Rasul serta risalah ini tidak bisa dipisahkan. Maka back to Quran. Maka kalau kita ingin hidup mulia, kembali kepada aturan tata cara undang-undang yang ada Al-Quran, di dalam Al-Quran. Oke ya, lanjut ke slide berikutnya. Ya, jadi itu kata-kata Alija Izzat Begovic, seorang presiden Bosnia, yang mengatakan setiap kali aku berinteraksi dengan Al-Quran, selalu kudapatkan hal baru, dan itu sebelumnya Syekh Muhammad Abdul sudah pernah mengatakan, kullama qara'na Al-Quran wajadna Al-Quran yatajadda. Jadi ini sebuah inspirasi yang semoga nanti teman-teman menyiapkan laptopnya. Jadi ketika ikut acara ini maupun ketika membaca buku, ketika membaca Quran, siapkan laptop, bukan laptop, laptop, lampiran pemikiran top, ditulis ide-idenya ketika kita menemukan inspirasi dari apa yang kita baca. Maka kunci untuk bisa berinteraksi, monggo sudah siap, slide berikutnya adalah bersih hati. Nah, jadi kalau kita, kata Utsman bin Affan, bila hati itu bersih, maka ia tidak akan pernah merasa bosan untuk membaca Al-Quran. Nah, coba teman-teman, sudahkah kita membersihkan hati sebelum berinteraksi? Contohnya gini, ketika teman-teman sedang membaca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Tiba-tiba ada panggilan masuk, ada WA masuk. Nah, kok bikin baca-baca HP, asik. Nah, lama-lama asik bikin statusnya, asik ngikuti HP-nya, Qur'annya lupa. Itu tandanya kita berarti
perlu kembali ke kebersihan hati. Jadi kadang-kadang godaan-godaan itu datang begitu saja. Kembali kepada komitmen. Misalnya kita baru baca berapa ayat kelingan. Oh iya ya, belum ini. Oh iya ya, ini ada status ini. Oh iya ya, ini. Nah ini sama ketika kita sholat, kita juga akan banyak godaan. Nah, maka kunci untuk berinteraksi dengan Al-Quran adalah kebersihan hati agar tidak merasakan kebosanan. Jadi kalau teman-teman baca Al-Quran begitu lezat, begitu nikmat, berarti insya Allah ini hidayah. Tapi kalau baca Al-Quran tidak merasakan nikmat, berarti itu musibah. Nah, makanya ini, setelah Utsman bin Affan, ada sahabat Nabi mengatakan, kami beriman sebelum kami baca Al-Quran. Maka kebersihan hati itu juga harus dilandasi dengan iman. Nah, dan setelah kami membaca Al-Quran, maka bertambahlah iman kami. Jadi kita merasakan, melezati Al-Quran itu dengan cahaya keimanan, supaya nanti setelah baca kita akan semakin ziyadatul khair, tuzidukum lito'ah, kita akan merasakan peningkatan, merasakan hidup ini berasa bahagia. Nah, untuk itu ada adab-adabnya, adab-adab berinteraksi bersama Al-Quran. Satu, ketika kita ingin hidup mulia bersama Al-Quran, awalnya ilmu adalah Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Kita dengarkan dengan serius, kita berusaha menghafalkan dengan baik. Nah ini, menguasai ilmu Al-Quran dengan rinci, alias kita mencoba memahami Al-Quran dari berbagai sisi. Dan yang kelima adalah berusaha nanti teman-teman untuk menyebarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan menyampaikannya atau mengajarkannya pada orang lain. Oke ya, ini sebagai fondasi awal. Nah sekarang apa urgensi dari kajian Tabligh Akbar Hidup Mulia Bersama Al-Quran? Alhamdulillah ini kemarin saya sudah bikin coret-coretan. Pertama, kita perlu hidup bersama Al-Quran agar kita tidak kehilangan momentum. Coba bayangkan, kalau orang tidak bisa membaca Al-Quran, sungguh rugi. Orang bisa membaca Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, rugi. Orang bisa membaca Al-Quran, tapi tidak sering membacanya juga rugi. Maka agar tidak kehilangan momentum, bacalah Al-Quran, iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Itu ya. Jadi kalau, maaf ya, orang tidak punya Al-Quran sama sekali, na'udzubillah min zalik, itu rugi sekali. Karena orang yang di dalam hatinya tidak ada Al-Quran, seperti rumah yang roboh, rumah yang rusak, rumah yang hancur, rumah hantu. Itu ya. Yang kedua, kenapa kita perlu bersama Al-Quran? Supaya memiliki motivasi intrinsik. Jadi Al-Quran itu akan menjadi api, ya, api kesadaran, api hidayah, api kesungguhan, api kebahagiaan, api inspirasi itu. Jadi motivasi itu dari dalam diri tadi, bersih hati, iman selalu menyala. Ya. Kemudian yang ketiga, ini dengan Al-Quran kita memiliki visi hidup yang jelas. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa asin kama asanallahu ilaika. Jadi surat Al-Qasas 77 supaya kita meraih akhirat tanpa melupakan dunia, alias kita punya konsep kehidupan yang seimbang. Kemudian memiliki misi hidup yang berkualitas. Apa misi hidup? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita punya misi hidup yang jelas, yakni beribadah, kemudian untuk meraih takwa, dan dari takwa itulah kita mendapatkan solusi, mendapatkan rezeki. Contoh-contohnya nyata sekali, tidak ada orang yang hidupnya hina kalau dia ada Al-Quran di dalam hatinya, di dalam dadanya, diamalkan, disadari, dan dijadikan gerak. Kita belajar dari petinju MMA yang sedang keren, ya. Siapa dia? Teman-teman hafal ya. Dia mengatakan, namanya agak sulit ya, pakai pop itu ya. Habib itu ya. Habib mengatakan orang-orang non-muslim tidak membaca Al-Quran, tidak membaca hadis, tetapi mereka akan membaca kalian, membaca Anda, anak muda, pemuda, pemudi, remaja, remaji. Nah, sehingga mereka akan melihat Al-Quran hidup, Al-Quran berjalan, Al-Quran nyata, Al-Quran yang
terjemah di dalam hidup kalian. Jadi orang melihat teman-teman sekalian, oh ini aktivis, ini orang yang rajin, ini orang yang prestatif, ini orang yang selalu bersama Al-Quran, ini orang yang hidupnya bersama Al-Quran. Jadi itu cara kita nanti memandang kehidupan, ini memiliki misi hidup yang jelas. Yang kelima, memiliki persepsi yang benar dan gamblang. Jadi memiliki basiroh, memiliki cara pandang, memiliki cara melihat bahwa dunia ini sementara, tapi yang sementara ini berefek kepada akhirat yang abadi. Ya, makanya ada perkataan dunia sementara, akhirat selamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat jelata mati. Nah, karena kita akan mati, maka kita perlu berbekal dengan ketakwaan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ini artinya apa? Dunia ini adalah mazra'atul akhirah, kata Imam Ghazali, maka kita harus mempersiapkan tanaman terbaik di dunia agar menjadi panenan terbaik di akhirat. Itu berarti kita harus punya persepsi bahwasanya dunia ini sangat penting untuk menjadikan atau mendapatkan akhirat yang lebih penting. Jadi dunia ini penting untuk kita sungguh-sungguhi supaya kita tidak terlena, tidak terlalaikan dengan kenikmatan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Jangan sampai kita sibuk ya menikmati nikmat sampai lupa mensyukuri sang pemberi nikmat. Nah, jadi kita ketika hidup maka kita harus mendidikkan diri kita, Allahumma a'inna atau a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku bermohon kepadamu ya Allah, tolonglah kami ya Allah, bizikrika. Allahumma inni ala zikrika, untuk selalu berzikir, menyebut asmamu, wa syukrika, untuk mensyukuri nikmatu, wa husni ibadatik, dan menjadi hamba terbaik kepada Engkau ya Allah. Nah, ini sebuah hal yang harus kita mulai dari teman-teman sekalian supaya kita hidupnya punya persepsi yang jelas. Nanti di dalam Al-Quran saya sudah nulis ini. Kalau saya jelaskan lagi, saya sudah nulis di buku Zero to Hero tentang bagaimana membangun persepsi yang jelas tentang kehidupan. Bagaimana hidup yang seperti hanya air yang kita ambil ketika masuk ke laut, seperti satu tetes air, ini dunia, sementara laut yang begitu luas adalah akhirat. Oke, lanjut ya. Kemudian memiliki integritas yang kuat dan cerdas. Jadi seorang yang belajar bersama Al-Quran, dia memiliki integritas, memiliki sikap-sikap hidup, memiliki keyakinan-keyakinan yang dipegang dalam kehidupannya, kemudian memiliki filosofi yang kokoh dan menginspirasi. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulahinin bi idzni rabbiha. Surat Ibrahim 24-25. Ini filosofi hidup yang kokoh dan menginspirasi, lalu memiliki ketangguhan spiritual sebagai basis pembentukan kepribadian, dan agar bisa istiqomah, husnul khotimah, happy ending, full barokah. Itu teman-teman sekalian, jadi ini baru opening, baru pembukaan. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita bersikap bersama Al-Quran. Ya, di slide berikutnya, orang Barat maju ketika mereka meninggalkan kitab sucinya. Ya, Anda tahu kitab suci mereka. Sedangkan orang Islam justru akan mundur ketika umat Islam meninggalkan kitab sucinya Al-Quran. Maka silakan, Anda mau maju atau mau mundur, tergantung bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Tapi saya yakin, saya akan terus maju, idza sadaqal abdu ma'allah, sadaqallahu ma'ahu. Seorang yakin, ya, benar-benar jujur niatnya pada Allah, maka Allah akan mengabulkan niat jujurnya itu. Karena saya mau cerita lagi, ada seorang nenek tua, nenek ya sudah tua ya, namanya Ummu Toha, kelahiran dari Palestina, tinggal di Yordania. Nenek tua ini ditulis oleh sahabat saya, Ustadz Ahmad Jazi. Nenek tua ini buta huruf, tidak bisa membaca, menulis, bekerjanya sebagai tukang jahit, usianya sudah 70 tahun. Bayangkan, orang tua, perempuan, penjahit, buta huruf, usianya 70 tahun. Nah, di usia senjanya, beliau merenung, ya Allah, kalau saya mati gimana? Saya sudah tua, sementara saya belum tahu, belum punya bekal apa-apa dalam hidup saya. Akhirnya beliau sebagai orang tua
yang sudah sepuh datang ke guru TPA. Ustadz, Ustazah, ada apa Mbah? Ustazah, saya kepingin belajar mengenal Allah. Mosok saya sudah sering baca sudah sering menyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, tapi saya kok tidak tahu bagaimana tulisan Allah. Akhirnya Ibu Ummu Toha, Nenek Ummu Toha ini ditunjukkan kepada Al-Quran. Ini Bu, tulisan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Allahnya di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ditunjukkan. Dan ternyata perjalanan yang luar biasa. Ummu Toha itu membaca Al-Quran cuma mencari kalimat Allah, 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 Allah. Sampai akhirnya khatam seluruh Al-Quran. Coba bayangkan. Seorang nenek tua habis menjahit, dia meskipun buta huruf, tetapi kemudian dia mencari kalimat thayyibah Allah, 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 kalimat Allah. Nah setelah selesai satu Al-Quran, beliau hafal kalimat Allah saja. Akhirnya beliau datang lagi ke guru TPA-nya. Ustazah, ada apa Mbah? Saya kepingin bisa membaca Al-Quran. Katanya para ustadz itu loh, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Katanya orang baca Al-Quran dia akan jadi syafaat. Banyak sekali saya mendengarkan ngajen ini. Benar, Mbah, kepingin belajar? Iya. Nah, ternyata Ummu Toha yang sudah tua akhirnya belajar Al-Quran. Dan ternyata, Masya Allah, umur yang tua tidak menghalangi dia mendapatkan hidayah. Ternyata akhirnya dia bisa membaca Al-Quran dengan baik, dengan benar. Dan karena anugerah hidayah yang ini, akhirnya beliau luar biasa kumpulkan tetangganya, temannya, kerabatnya, keluarganya, sahabatnya. Syukuran. Pengumuman, Alhamdulillah, Mbah Ummu Toha yang sudah tua bisa membaca Al-Quran. Gimana kalian yang masih muda, di mana kalian selama ini, ngapain saja? Apa artinya hidup kalian kalau tidak bersama Al-Quran? Nah, Ummu Toha yang sudah tua bisa membaca Al-Quran itu syukur yang luar biasa. Jadi ternyata Al-Quran itu walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim muddakir. Jadi Al-Quran itu dimudahkan untuk siapapun, maka termasuk orang tua. Nah, bukan hanya itu saja. Ummu Toha kemudian matur kepada ustazahnya, Ustazah, saya juga kepingin menghafal Quran. Masa Mbak? Iya, masa saya tidak ingin? Saya juga ingin seperti orang lain itu bisa hafal. Akhirnya ternyata Ummu Toha menghafalkan seluruh Al-Quran 30 juz dan hafal. Dan di bulan Ramadan tahun 2001, Ummu Toha hafal 30 juz Al-Quran dalam waktu 1 tahun. Masya Allah. Apa yang terjadi? Beliau berubah dari seorang yang tadinya tukang jahit, yang buta huruf, menjadi seorang motivator Quran tingkat internasional. Ternyata Al-Quran mengangkat derajat. Ini cara pandang. Ya, makanya siapapun, kalau kita semuanya, kalau sahabat semuanya, bahkan orang-orang Islam maupun di luar Islam, mereka mau mencari kemuliaan, mencari kejayaan, mencari keunggulan, ya dengan Al-Quran. Kita lihat sejarah bahwa orang-orang Barat ketika mereka menemukan Al-Quran, mereka juga merasakan keuntungan. Oke. Nah selanjutnya, slide berikutnya, orang Barat dalam kesesatan mereka merayap-rayap mencari hidayah, sedangkan kita, orang Islam tertidur dalam gemerlap cahaya. Jangan sampai kita seperti tikus yang mati di lumbung padi. Jangan sampai kita seperti semut yang mati dalam lautan madu. Ya, kenapa ini terjadi? Ketika kita tahu, kita punya potensi, kita punya Al-Quran, kita punya segala sesuatu yang untuk menjayakan kita, tapi tidak kita gunakan. Kenapa? Karena tidak kita pelajari, tidak kita baca, tidak kita pahami, tidak kita kelola dengan baik. Maka saya punya quotes. Kita kalah oleh masalah bukan karena tidak punya kemampuan untuk bertahan, namun kita kalah oleh masalah karena tidak punya daya kelola terhadap kemampuan kita. Ya. Jadi oleh karena itulah kita berusaha untuk menjayakan hidup kita bersama Al-Quran agar hidup yang sementara ini bisa bernilai, bisa berharga, bisa mulia. Nah, maka hidup bersama Al-Quran kita coba menata, meniti, dan berusaha untuk kita temukan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Itulah perjalanan hidup bersama Al-Quran, dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibu masing-masing dalam keadaan 0, 0, tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati untuk apa? La'allakum tashkurun. Jadi seberapa besar syukur seorang itu ketika dia
menjadi orang yang bersama Al-Quran. Jadi kita diberi potensi untuk berinteraksi dengan Al-Quran, bahkan maaf, orang yang buta, orang yang bisu, orang yang tuli sekalipun, kalau dia berinteraksi bersama Al-Quran, ternyata Allah berikan sebuah hidayah, berikan sebuah karunia, berikan sebuah berkah. Nah, maka jangan sampai kita yang diberi kesehatan, diberi fisik yang baik, yang sempurna, atau kemudian tidak menggunakannya. Saya pernah melatih orang buta. Ternyata pelatihan itu isinya orang buta semua ya. Ternyata orang buta itu mereka justru lebih peka, lebih sensitif, lebih memiliki hasasia. Jadi ketika saya jalan mereka langsung minggir karena mungkin gerakan semacam udaranya saja mereka tahu, atau bau mereka juga sangat-sangat sensi. Nah, oleh karena itulah, jadikanlah diri kita bersama Al-Quran, yakni kita berangkat dari nol, modal kita sama, tapi cara kita menggunakan modal itulah yang membuat kita berbeda. Nah, di dalam sebuah nasihat, Imam Syafi'i mengatakan, jadi ketika anak manusia lahir ke dunia, semua orang tetap menyambut kelahiran sang bayi, sedangkan sang bayi menangis. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Dan ketika manusia meninggal, orang di kanan kirinya menangis, apakah kita bisa tersenyum? Apakah lebih menangis dari mereka? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Apa yang kita miliki adalah apa yang kita kembalikan kepada Allah. Waktu bukan milik kita, tapi waktu yang kita isi dengan ilmu itulah milik kita. Ilmu bukan milik kita, tapi ilmu yang kita sebarkan, yang kita salurkan, yang kita sampaikan itulah milik kita. Harta bukan milik kita, hanya tatapan, hanya titipan, hanya sementara. Tapi harta yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, yang kita berikan, yang kita wakafkan, yang kita dermakan, kita dedikasikan untuk dakwah, itulah yang jadi milik kita. Jadi kita bukan milik kita, tapi miliki dengan cara memberikan yang terbaik, dan itulah yang nanti akan mengantarkan kita kepada kebaikan-kebaikan berikutnya. Nah, oleh karena itulah, saudaraku sekalian, semua kita akan mati. Semua orang akan mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang terpenting adalah amalnya selama hidup. Maka amal kita selama hidup itulah yang menentukan, dan amal terbaik adalah ketika kita beramal bersama Al-Quran. Ketika kita beramal sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Mohon izin sebentar, saya ngecas laptopnya. Mati. Mbak, ini casnya kurang mati. Ya, sebelumnya kepada teman-teman para peserta yang ingin atau sudah mempersiapkan pertanyaannya bisa dituliskan di kolom chat Zoom. Terima kasih. Dan untuk mengingatkan kepada waktu sampai 15 menit lagi. Terima kasih. Siap. Iya. Oke. Jadi itu teman sekalian, kita baru masuk kepada satu prolog untuk hidup bersama Al-Quran. Masuk ke slide berikutnya. Jadi setelah kita tahu bahwa kita itu hidup sementara, miliki dengan cara memberi, makanya kita belajar dari Rasulullah SAW, bahwa untuk meraih kesuksesan hidup bahagia bersama Al-Quran, kita lihat, kita contoh bagaimana Rasulullah Muhammad SAW, beliau mengalami masa-masa yang sulit, kecil menjadi anak yang yatim, umur 6 tahun sudah yatim piatu, kemudian beliau harus mandiri, beliau harus mampu berdikari, beliau juga pernah mengalami pembangkitan sosial dan ekonomi, beliau juga pernah mengalami berbagai macam kedukaan, pernah mengalami dakwahnya ditolak. Jadi kalau kita nanti mengalami kesedihan, Rasulullah sebagai hiburan. Apa yang dialami Rasulullah, insya Allah juga menjadi sebuah inspirasi, motivasi kita semuanya. Kemudian juga Rasulullah itu juga mengalami tahun duka cita, yakni ketika berdakwah, istrinya meninggal, Khadijah wafat, pamannya juga meninggal, Rasulullah juga pernah kalah dalam perang Uhud, perang Hunain, Rasulullah juga pernah ditegur oleh Allah. Jadi kalau Anda cuma ditegur oleh teman, ditegur oleh sahabat, ditegur oleh guru, itu biasa aja lah, nggak usah baper. Nah itu karena Rasulullah juga mengalami. Kemudian disinilah kita perlu MBA, manajemen baik antisipatif. Ya, jika membuat sebuah perencanaan hidup bersama Al-Quran, bikin planning life bersama Al-Quran,
dengan cara kita membangun kesabaran, membangun ketabahan, kemudian ambil pelajaran dan hikmah, dan jangan mudah menyerah. Jadi setiap kita sebenarnya teman-teman sekalian memiliki kesempatan untuk hidup mulia bersama Al-Quran. Nah sekarang bagaimana caranya? Ini kami menyampaikan ada 5, nanti mungkin kita diskusikan ya. 5 interaksi bersama Al-Quran, bagaimana hidup yang mulia bersama Al-Quran. Yang pertama ada orang bersama Al-Quran hanya menjadikan sebagai sumbangan, kotak sumbangan atau penutup kotak sumbangan. Al-Quran jadi jimat, jadi ada orang menulis surat-surat ayat tertentu ya dengan maksud itu. Ini tentu interaksi yang tidak atau belum tepat di Al-Quran ya, dijadikan kotak penutup kotak sumbangan orang mantenan itu. Yang kedua, ada orang yang berinteraksi dengan Al-Quran hanya sekedar dikasih ilmunya, sastranya untuk kepentingan duniawi. Maka ini juga masih belum tepat, karena ini cara-cara orang Barat, mereka meyakini mempercayai Al-Quran tapi hanya sekedar untuk kajian keilmuan. Nah ini, ada orang yang memiliki interaksi syu'uri, merasa membela Al-Quran. Ketika Al-Quran dihina, tapi belum atau enggak mengamalkan. Seperti sekarang, ada saudara kita yang dihina, ada saudara kita yang di Perancis itu sampai dizalimi. Kita punya pembelaan. Nah, sesungguhnya pembelaan ini harus diikuti dengan sikap nyata. Oh, saya supaya menjadi umat Islam yang mulia, saya tidak hanya sekedar membela kalau saudara dihina, saya juga akan membela saya di hadapan Allah, karena Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Qur'an adalah penolong bagimu atau penuntut atasmu. Jadi kita harus mengusahakan hidup kita juga bersama Al-Qur'an. Oh iya ya, saudara saya dihina di sana, saya di sini, maka harus berusaha memperbaiki kualitas hidup saya bersama Al-Qur'an, bacaan Qur'an saya, pemahaman Al-Qur'an saya, tafsir Qur'an saya, dan sebagainya, sehingga kita akan dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang keempat, interaksi rohani, yakni bagi teman-teman yang tadi sedih, galau, gelisah, bingung, banyak masalah, tidak punya rezeki, tidak punya relasi, dan sebagainya, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, maka Al-Quran akan menyembuhkan, Al-Quran akan menyehatkan, Al-Quran akan menguatkan, Al-Quran akan membuat kita optimis sampai finish, semangat sampai tamat, serius, fokus sampai lulus, tetap melangkah, tak pernah menyerah sebelum mencetak sejarah, meraih happy ending full barokah. Itu kalau kita bersama Al-Quran. Dan yang kelima adalah interaksi haroki, yakni menjaga integritas, bergerak bersama Al-Quran, meraih kemuliaan, to be personal excellence. Jadi orang yang punya Al-Quran itu menjadikan Al-Quran itu hidup di dalam dirinya, di dalam kata-katanya, di dalam pemikirannya, di dalam ide gagasannya, di dalam praktek ipolexos hankamnya. Jadi hidupnya itu benar-benar selalu bernuansa, bernilai, bervisi, bermisi Al-Quran. Nah sekarang caranya, kalau tadi model interaksi, sekarang adalah caranya bagaimana membentuk karakter dengan trilogi tarbiyah. Huwaladzi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Jadi kalau kita ingin membalikan posisi sebagai khairul quruni qarni sumaladzi yalunakum, kita ingin menjadi generasi terbaik, menjadi generasi mulia, menjadi generasi unggul, menjadi generasi terpilih, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, maka tidak bisa tidak kecuali kita harus tilawah, tazkiyah, dan taklim. Surat Jumu'ah ayat 2. Ini silakan dibuka di slide berikutnya, bahwa kita, kalau saya dalam konsep Zero to Hero punya konsep zikir, fikir, skill. Jadi saya juga ingin nunggu nanti dari Ustadz Muzamil Hasbala, ingin mendengarkan presentasinya bagaimana kita hidup bersama Al-Quran. Nah kalau kami yang saya pahami, dalam Al-Quran itu kita bisa mengambil inspirasi alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi dalam ayat ini kita akan mendapatkan konsep hidup pengembangan diri, pengembangan potensi berdasarkan Al-Quran, yakni zikir, fikir, skill. Kalau Bapak Kiai Haji Abdullah Gimnastar itu zikir, fikir, ikhtiar. Nah, kalau saya zikir, fikir, skill. Bagaimana kita membangun hidup? Pertama dengan zikir alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yang kedua dengan fikir wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan yang ketiga Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah, ini akan menjadi pribadi yang insan kamil karena terpadu antara IQ, SQ dan EQ secara utuh, secara total dalam diri seseorang, dan ini praktis aplikatif. Maka nanti mungkin kalau teman-teman mau bertanya bagaimana penerapannya, ini adalah
pelatihan mandiri yang setelah Anda mendapatkan materi ini Anda terapkan, yakni alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nah, itu kalau supaya mudah, maka saya punya konsep big is powerful, medium is wonderful, small is beautiful. Itu artinya zikir di saat powerful, zikir di saat wonderful, zikir di saat beautiful. Zikir saat jaya, zikir saat biasa, zikir saat kita sedang ada masalah, ada musibah. Jadi kita selalu membersamakan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, inilah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, keberkahan, karena alladzina yazkurunallah. Dari zikir inilah maka muncul kemudian fikir, kemudian barulah kita punya skill. Dan itu kuncinya adalah dengan tilawah, tazkiyah, dan taklim. Oke, lanjut, karena waktunya terbatas. Nah, ini ayatnya, terjemahannya, inna fil khalqi samawati wal ardi tadi. Lanjut. Nah, sekarang praktikumnya. Praktikum untuk membangun hidup bersama Al-Quran dengan zerokan diri. Dengan trilogi tarbiyah. Apa trilogi tarbiyah tadi? Tilawah, tazkiyah, dan taklim. Jadi ini teman-teman sekalian, bagaimana kita berinteraksi bersama Al-Quran? Pertama adalah dengan cara tilawah. Tilawah itu bahasa Inggrisnya to follow, bahasa Arabnya tala yatslu tilawah. Fungsi tilawah itu mengikuti. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu mengikuti bacaan Al-Quran. Jadi kalau orang nonton bola itu berarti seperti mengikuti bola. Bola ke atas, bola ke samping, bola ke bawah. Sama kalau kita membaca Al-Quran, bola ke atas, fatah, bola ke samping, doma ke bawah, kasroh, fatah, doma, kasroh, fatah, doma, kasroh, walau dolin. Cool. Nah, seperti itulah cara kita mengikuti Al-Quran seperti kita nonton bola, tidak boleh, tidak ingin kehilangan satu gerak pun. Itu artinya kita mengikuti sehingga tahu. Yang kedua, tazkiyah. Dalam konteks kita menjadi pribadi muslim, tazkiyah itu maksudnya zaki tazkiyah, yakni takholi anirodail wa tahali bil fadoil. Kita membersihkan dari kekotoran, mengisi dengan kemuliaan, takholi min su'il khuluq wa tahali bi husnil khuluq. Kita membersihkan dari akhlak tercela dan kita membangun dengan akhlak mulia. Jadi konsep dasar dari pengembangan diri seorang muslim bersama Al-Quran adalah dia memiliki kemauan, motivasi yang kuat, yakni ketika hatinya bersih, ketika hatinya zero, ketika hatinya ikhlas, ketika hatinya bening, maka dia akan segera melenting, segera melangit. Dan yang ketiga, setelah kita tilawah agar tahu, tazkiyah agar ada kemauan, maka taklim agar ada tambah ilmu, ziyadatul ilmi atau tazwidul ulum agar ada kemampuan. Nah, ketiga hal inilah yang membangun konstruksi seorang muslim, kemauan, pengetahuan, dan kemampuan itu kemudian menjadi kepribadian, dan itulah yang akan mampu menggerakkan perubahan. Jadi Al-Quran akan menjadi interaksi haroki. Itu ya, lanjut. Nah, setelah itu dibangun, maka dia akan menjadi pribadi yang kuat, menjadi seorang yang punya habit Quran, yakni memiliki kebiasaan secara intelektual, spiritual maupun emosional dia dengan zikir dan fikir serta skillnya seperti kata Hasan Al-Basri, orang yang mukmin, orang yang generasi robbani itu selalu berzikir ketika berfikir dan selalu berfikir ketika berzikir, alias apa memadukan antara zikir dan fikir, alias dipikir kalau zikir. Ini kata kuncinya, dipikir karo zikir. Ya, jadi kita berpikir dan berzikir sekaligus. Karena kalau enggak nanti kita akan mengalami masalah. Nah, oleh karena itulah aplikasinya, terapannya setelah kita mampu membangun diri bersama Al-Quran, maka kita akan meraih izzatul hayah bil Quran. Bentuknya apa? Al-Quran membawa kita siap menjadi ar-riayah, pengelola bumi untuk kemaslahatan manusia. Yang kedua, menjadikan setiap muslim mukmin menjadi khalifah fil ard, memakmurkan bumi, dan kemudian menjadikan para mukmin muslim muda, apalagi ini sumpah pemuda, maka Anda harus siap menjadi imarah, orang-orang yang menjadi takmir, orang-orang yang siap memimpin seluruh makhluk, alias orang yang memakmurkan bumi, bukan menyia-nyiakan bumi, bukan untuk membinasakan, bukan untuk mencelakakan, bukan untuk menyengsarakan, tapi amanah kita menjadi orang yang memakmurkan bumi dengan kebaikan, karena kita dari tanah, sekarang tinggal di atas tanah, besok ada di bawah tanah, dan kita juga akan kembali di dalam tanah. Nah, oleh karena itulah kita tugasnya adalah menjadi imarah, jadi takmir, kalau bahasa kerennya jadi merbot, atau bahasa gaulnya menjadi James Bond, jaga masjid dan kebun. Nah, masjid kita adalah bumi Allah, kebun kita adalah semuanya, semua yang ada di hamparan kita. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah tanggung jawab kita bersama Al-Quran ada 5M. 1, tilawah, membaca. 2,
tadabbur, memahami. 3, tahfidz, menghafal. Kemudian takwinul ummah, membangun ummah dengan mengamalkan. Dan tamkin, agar meraih kemenangan dengan cara mendakwahkan. Jadi 5 hal, 5M ya, untuk kemudian kita bisa membaca Al-Quran. Nah, kemudian bagaimana kita hidup atau supaya kita merasakan kenikmatan, kelezatan bersama Al-Quran, maka ketika kita bersama Al-Quran, niatkanlah itu sebagai fungsi ibadah. Jadi, membaca Al-Quran, 1 huruf itu mendapatkan 10 kebaikan. Ketika berwudu mendapatkan 25 kebaikan. Ketika berdiri, berdiri dalam keadaan sholat itu mendapatkan 100 kebaikan. Maka ketika nanti teman-teman bisa berhaji, berumrah di Mekah, di Madinah, bacalah Quran di sana sambil sholat, maka pahalanya luar biasa. Yang kedua, fungsi tarbiyah Al-Quran sebagai sarana untuk mendidik kepribadian tadi sudah. Fungsi dakwah, bagaimana Al-Quran bisa menjadi peneguh dakwah. Dan fungsi ziyadah, siapa yang bersama Al-Quran selalu dimuliakan. Itu teman-teman sekalian, sudah selesai slide-nya. Akhirnya kita semoga meraih happy ending full barokah. Siapakah hero? Dialah orang yang tidak tertipu dengan kebaikannya sendiri, tidak tersibukkan dengan kekurangan orang lain, tidak terbutakan oleh prestasi yang diraih, dan tidak tergoda oleh prestis maupun gengsi. Maka jadikanlah setiap detik adalah peluang untuk melahirkan amal heroik, kerja keras. Jadikanlah setiap jantung berdetak selalu ada karya tercetak, kerja cerdas. Jadikanlah setiap tetes keringat adalah syukur nikmat, kerja ikhlas. Jadikanlah setiap tetes air mata adalah lautan magfirah, kerja mawas. Dan jadikanlah setiap tetesan darah di jalan Allah adalah kerja tuntas jihad untuk melaundry. Begitu, matur nuwun teman-teman sekalian. Ya, ada suara-suara tambahan dari mana ya? Begitulah hidup, lebih bermakna karena fokus pada kualitas tanpa meremehkan kuantitas. Adapun bila kualitas bergabung dengan kuantitas tentu akan menjadi kekuatan yang super dahsyat seperti ini endingnya. Seperti kejeniusan seorang pemimpin, bersarang dalam hati yang ikhlas, teguh dalam fisik yang kuat, dan tampak dalam kemuliaan akhlak. Berakhlaklah bersama Al-Quran seperti Rasulullah kana hulukuhul Quran. Jadilah kita pencerah, pencerdas, pencahaya bersama Al-Quran. Terima kasih. Saya tunggu teman-teman semuanya. Ish kariman ma'al Quran, izzatul hayah bil Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.